kurikulum sebuah program atau sistem. Nah, itu yang harus Anda paham. Ya. Mana dikatakan sebuah program? Yang pertama, kalau kita menyusun kurikulum itu harus menetapkan profil. Nah, misalnya, mana contoh profil? Ini contohnya aja ya. Anda setelah menyelesaikan program S1 di program studi pendidikan biologi itu, Anda mampu apa? Nah, itu namanya profil. Profil jurusan namanya. Profil jurusan. Atau profil program studi. Nah, setelah Anda lulus dari program studi itu, program studi pendidikan biologi, Anda punya kemampuan apa? Nah, yang pertama misalnya bisa mengajar, memahami ini, memahami itu, menguasai ini, semua yang ada dalam mata kuliah itu Anda bisa diharapkan. Itu namanya menentukan profil lulusan namanya. Ya, itu yang harus Anda ingat. Kalau Anda misalnya kurikulum di tingkat mata pelajaran, nah misalnya contoh saja misalnya anatomi tumbuhan, ini profil juga. Anatomi tumbuhan itu setelah mengikuti anatomi tumbuhan, mahasiswa saya dapat apa? Bisa apa dia? Nah itu namanya penentuan profil di tingkat mata pelajaran. Kalau Anda turun ke SMA misalnya, Anda kan ada pelajaran biologi. Setelah proses pembelajaran biologi selama 1 semester, siswa saya diharapkan apa? Nah, itu namanya harus direncanakan itu, harus ditulis dulu. Jadi bukan istilahnya bukan langsung ditetapkan, jadi harus direncanakan. Bahasa lainnya lagi sekolah ya, di tingkat sekolah. Misalnya sekolah SMA. Setelah Anda lulus SMA, mendapat ijazah SMA, Anda mampu apa? Nah, itu seperti itu kita profilnya. Lain lagi dengan SMK, sekolah kejuruan ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, contohnya misalnya SMK yang bergerak di bidang pertanian. Itu profil lulusannya mungkin setelah mengikuti program sekolah selama 3 tahun, lulusannya itu dapat mampu melakukan bercocok tanam agriculture misalnya, bercocok tanam tanaman apa, nah itu namanya profil. Salah satu profilnya di biologi itu misalnya mahasiswa alumni biologi mampu menggunakan peralatan teknologi revolusi industri 4.0. Ya, itu profilnya. Ya, canggih profilnya. Kenapa? Ya, karena kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu kan zaman revolusi teknologi 4.0. Nah, itu profil lulusan biologi. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu kita capai? Berarti setiap mata kuliah itu harus diinkludkan penggunaan teknologi. Nah, itu cara mencapaikannya. Nah, contohnya misalnya ya seperti ini kuliah pakai Zoom. Anda berarti sudah menggunakan teknologi. Cuman baru sebatas mendengar. Nanti Anda jadi presenter, jadi host. Ya, itu contohnya ya. Secara tidak tersirat Anda juga bisa memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan komputer. Dengan mengerjakan tugas anatomi tumbuhan, Anda sudah menggunakan komputer. Nah, itu implementasi profil tadi. Nah, profil biologi yang kedua, misalnya Anda profilnya setelah lulus biologi, pendidikan biologi S1, Anda mampu menguasai bidang ilmu biologi. Nah, yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, itu setelah Anda lulus. Lalu bagaimana kita capai di biologi itu? Ya, diberilah menguasai ilmu pengetahuan itu adanya di mana? Di dalam mata kuliah. Nah, gitu profil.
Bagaimana mencapainya sikap? Di dalam mata kuliah itu diselip sikap-sikap. Bagaimana mencapainya keterampilan? Di dalam mata kuliah itu diselip keterampilan-keterampilan. Nah, itu profil. Oke, nah itu namanya profil. Maka nih profil ini setiap jenjang sekolah beda-beda. Untuk SD lain lagi profilnya. Misalnya untuk SD, setelah lulus SD selama 6 tahun, yang diharapkan kepada lulusan SD apa? Yang lebih rendah lagi TK. TK, setelah lulus TK kelas 0 besar, 0 kecil, 0 besar, anak-anak peserta didik dapat apa? Minimal dapat membaca. Nah, dapat membaca huruf Latin, dapat berhitung, melakukan matematik sederhana. Nah, itu profilnya. Nah, ya. Nah, kemudian profil ini bisa dituangkan ke dalam CPL, capaian pembelajaran. Nah, berarti kalau sudah capaian pembelajaran, ada di mana capaian pembelajaran? Nah, kalau di SMA, di sekolah-sekolah, berarti capaian pembelajaran ini ada mata pelajaran. Jadi profil ini secara umum, ya tadi sudah Bapak bilang. Kemudian dituangkan ke dalam capaian pembelajaran adanya di mata pelajaran. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, itu yang penting. Makanya ujung tombaknya pelaksanaan kurikulum ada di mana? Di mata pelajaran. Ya, ujung tombaknya di situ. Kalau orang berperang ya, di medan perang, misalnya ada peperangan di medan perang, ini pasukan paling depan mata pelajaran ini. Pasukan paling depannya itu, yang pegang senjata paling depan melawan musuh, itulah mata pelajaran. Jadi untuk mencapai profil yang sangat umum tadi, mata pelajarannya cukup satu, enggak cukup satu. Nah, kalau di biologi itu, misalnya mampu lulusan S1 biologi mampu menguasai ilmu pengetahuan biologi misalnya, itu profilnya. Ilmu pengetahuan biologi kan cukup luas. Ada misalnya fisiologi. Fisiologi itu ada dua. Ada fisiologi hewan, ada fisiologi tumbuhan. Ya, itu yang besar-besar dulu. Kemudian ekologi. Ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Anatomi tumbuhan, anatomi hewan. Embriologi, genetika, mikrobiologi, fungi, ya macam-macam. Itu semuanya biologi. Nah, tadi profilnya apa? Setelah lulusan S1 pendidikan biologi, lulusannya dapat menguasai ilmu pengetahuan biologi. Nah, adanya di mana? Di mata kuliah. Jadi tidak mungkin capaian profil itu tanpa mata kuliah. Maka mata kuliah inilah disetlah. Kalau di SMA mata pelajaran ya, di SMA mata pelajarannya IPA, IPS, bahasa Indonesia, agama, olahraga, kesenian paling yang pokok-pokok. Tapi kalau di sini banyak, ya, mata kuliahnya banyak. Jadi apabila Anda sudah lulus semuanya, itu SKS-nya sekarang 144, Anda sudah lulus 144, kemudian tambah skripsi, Anda jadi sarjana, begitu Anda jadi sarjana SPD, nah, dapat gelar SPD, berarti Anda sudah menempel kemampuan lulusan prodi. Sudah menguasai biologi dengan baik, sudah menguasai ilmu pembelajaran, semua sudah mampu Anda. Selanjutnya, apakah benar-benar kalau Anda sudah SPD sudah mampu semuanya? Nah, itu benar juga, cuman kadarnya beda-beda. Mana kadarnya? IPK, ya. Nah, semakin tinggi IPK, indeks prestasi kumulatif, berarti dianggap mahasiswa itu semakin pintar. Itu pun kalau Anda dievaluasi beneran ya. Nah, itu larinya di sini nanti. Ya, larinya di evaluasi ini, capaian evaluasi ini. Nah, contoh evaluasi mana? Nah, misalnya, ini contoh yang paling enggak. Anda sudah ikut anatomi tumbuhan dengan Bapak. Nah, hasil evaluasi, ternyata ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah kadarnya. Tetapi tidak ada yang kadarnya lebih rendah. Nah, kemarin misalnya Anda dapat skor tertinggi. Bapak anggap itu sebagian besar Anda sudah menguasai anatomi tumbuhan, tok sel dengan jaringan. Ini nggak ada, karena di daun, di organ, itu ada tandanya di Pak Hasan dengan Ibu Wardia. Nah, itu namanya pakai
capaian pembelajarannya seperti itu ya. Jadi profil lulusan itu bisa di tingkat TK malah ya, bisa tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai ke S2, sampai ke S3. Nah, itu ada di profil. Kemudian setiap profil itu dituangkan dalam capaian pembelajaran yang adanya di mata pelajaran. Nah, kalau sudah mata pelajaran Anda, baru ke sini rangkaian mata pelajaran yang menyangkut dengan struktur kurikulum. Nah, itulah kurikulum. Mana contohnya? Nah, struktur kurikulum. Di biologi misalnya, di pendidikan biologi, semester 1 ada berapa mata kuliah Anda? Ada berapa SKS? Boleh juga semester 1. 24, Pak ya. 22 SKS ya. Nah, 2. di semester 2 ada sekian mata kuliah. Semester ini ada berapa mata kuliah Anda? 10. 10 mata kuliah? Banyak kali. Betul ya 10? Sama 9 semester 5. Oh ya, pokoknya yang jadi itu namanya struktur kurikulum itu, strukturnya itu setiap semester itu ada mata kuliah yang disediakan. Itu disebut dengan struktur kurikulum, ya. Dan disusun pun itu berjenjang, yang umum dulu. Nah, misalnya biologi umum di semester 1 ya. Kemudian naik anatomi tumbuhan di semester 3. Nanti Anda pelajari fisiologi tumbuhan di semester 6. Jadi Anda mengambil fisiologi tumbuhan harus lulus dulu anatomi tumbuhan. Nah, itu disusunnya berjenjang. Dan ilmu yang paling tinggi dalam pendidikan biologi itu ilmu biologinya ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Itu ilmu paling tinggi. Urutannya ya, maka ekologi hewan, ekologi tumbuhan ditempatkan di semester 7. Dan yang paling advance lagi ilmu dalam biologi ini metodologi penelitian itu ada di semester sekian nanti ya. Jadi itu harus ada syarat. Nah, setelah ada ini maka setiap mapel ini dibuatlah rancangan pembelajaran semester. RPS namanya RPS kalau di perguruan tinggi, kalau di SMA RPP. RPP ini bisa disusun misalnya ya. Bapak jadi guru sekarang, mengajar anatomi. Itu sudah disusun dari awal semester sampai akhir semester itu apa materinya. Nah, kan urutannya kemarin ada sel, ada jaringan, kemudian ada daun, kemudian ada organ batang, organ akar. Nah, itu susunannya. Cuma yang mengajarnya beda-beda. Nah, itu namanya rancangan semester. Ada lagi rancangan pembelajaran per tatap muka. RPP. Nah, misalnya saya hari ini mengajar tatap muka. Untuk hari ini saja, Bapak ada rencananya. Sampai di mana diberi materi. Itu namanya RPP untuk 1 kali tatap muka. Nah, jadi perencanaan itu ada 2 ya. Ada semesteran, ada per tatap muka. Nah, kalau tahunan biasanya ada juga ya yang dibuat tahunan, setahun misalnya. Itu kalau sudah dibuat tahunan misalnya setahun itu 2 semester ya, 2 semester. Semester pertama sudah ada siap perencanaan, semester kedua sudah ada, itu lebih gampang. Nah, yang tahunan. Tapi biasanya semesteran, RPS semesteran biasanya, 6 bulanan. Nah, jadi ingat, jadi rencana itu ada yang semesteran, ya. Berarti kalau di SMA itu dari awal masuk semester, misalnya SMA kelas 1 ya. Berarti kelas 1 dari semester anak baru masuk sampai dia masuk semester mau masuk semester kedua itu 1 rencana semester. Jadi kalau Anda jadi guru biologi itu harus buat selama 1 semester saya mengajar apa. Nah, lihat silabus ya, apa mengajar biologi itu. Nah, kalau di perguruan tinggi apa. Sekarang setelah RPS, setelah ada perencanaan ya, berarti kita sudah pegang RPS-nya ya. Lalu baru kita mengajar. Nah, ini namanya pembelajaran, ranah pembelajaran. Nah, kalau hari ini kuliah ini, Bapak udah punya RPS tentang kurikulum yang dibuat oleh Bu Iwit. Bu Iwit kasih ke Bapak. Ini Pak RPS-nya, perencanaannya. Bapak materinya ini, ya ini materi yang saya sampaikan ini sesuai dengan RPS. Ini ada di pembelajaran. Jadi guru mengajar itu tidak lepas, tidak boleh masuk seenak dewi kata orang Jawa. Masuk aja lokal tanpa ada rencana. Itu nggak benar mengajarnya. Ya.
Jadi setiap yang mengajar itu harus minimal punya tujuan lah. Saya masuk hari ini kuliah, apa tujuannya sih? Apa di dalam proses pembelajaran terjadi? Ada guru, ada siswa, atau peserta didik. Kemudian ada sumber belajar. Kemudian ada lingkungan-lingkungan sarana prasarana. Ya kan? Nah, misalnya Anda sekarang lah, kita real, ambil contoh saja lah. Lingkungan sarana prasarana apa sekarang lingkungannya? Alam maya. Nah, itu lingkungan kan? Anda alam maya sekarang kan? Iya, Pak. Alam maya, nah, itu lingkungan Anda. Tapi kalau Anda belajar di ruang kelas, nah, itu namanya lingkungan fasilitas fakultas. Nah, fasilitasnya ada AC, ada kipas angin, suasana harus nyaman. Nah, tapi sekarang lingkungan belajar alam maya. Anda di mana? Saya di fakultas ya. Nah, itu namanya lingkungan sarana prasarana. Apalagi media-media pembelajaran. Zoom ini media. Kemudian apalagi? Ada materi, ya ini materi yang saya sampaikan ini, yang nampak-nampak ini virtual. Nah, itu namanya materi. Ada strategi pembelajaran karena virtual ya begini caranya. Jadi ada visual, ada ngomong. Jadi strategi apa ya kira-kira ini? Strategi inquiry boleh? Nah, boleh. Strategi inquiry. Ini yang belum apa? Yang belum assessment, evaluasi. Ya, Bapak kan belum ada evaluasi. Anda, apakah yang saya sampaikan hari ini tentang materi kurikulum sudah sampaikah kepada Anda? Sudah paham? Jadi harus diukur. Dengan apa kita ukur? Dengan kegiatan evaluasi. Kemudian bagaimana luaran? Luarannya lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran. Nah, ini kalau tingkat mata kuliah, berarti ini capaian pembelajaran dalam mata kuliah. Anda pernah dengar misalnya TIK, tujuan instruksional khusus pembelajaran. Nah, misalnya, setelah proses pembelajaran berlangsung pada hari ini, siswa saya diharapkan dapat apa? Nah, itu namanya CPL, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran. Ada berapa CPL? Ya, banyak, sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, materinya ada 10, berarti minimal ada 10 CPL. Ya. Ini 5 saya tangkatkan, 10 begini ya. Ini ada 10 materi, berarti ada minimal 10 CPL kita harus sampaikan. Kemudian ada minimal 10 soal harus kita buat, evaluasi untuk kita tanyakan. Nah, makanya Bapak kemarin di anatomi itu, kenapa soalnya 90? Coba Anda perhatikan ya di anatomi itu, semua materi yang Bapak sampaikan, baik di sel maupun jaringan, itu ada di soal kan? Ada, Pak. Ada. Nah, kenapa soal banyak? Ya karena materinya juga banyak. Dan materi anatomi itu Bapak sudah punya RPP, RPS. Nah, setelah proses kuliah berlangsung anatomi tumbuhan, mahasiswa diharapkan mengerti tentang, begitu, sel dan jaringan yang bagian Bapaknya. Nah, jadi begitu lulusan. Kemudian di sini nanti ada mata kuliah genetika, ada mata kuliah fisiologi, ekologi, macam-macam mata kuliah, kumpul semua mata kuliah. Kalau Anda sudah lulus, nanti ada keluar transkrip nilai. Nah, sekarang transkrip nilainya baru 2 semester kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nanti di bulan 1 keluar transkrip nilai semester ini. Udah 3 semester. Nanti sambung, ada semester 4, 7, 4, 5, 6, 7, sampai semester 8 ada transkrip nilai nanti. Keluarlah Anda nanti syarat sebagai sarjana biologi. Nah, kalau semua sudah Anda penuhi, maka CPL ini, luaran ini adalah luaran lulusan program studi namanya. Sudah jadi sarjana. Bagaimana Anda tempuh sarjana itu? Ya melalui mata kuliah. Nah, CPL mata pelajaran. Nah, jadi itulah kurikulum. Dan ini harus dievaluasi setiap komponen. Ya. Profil minimal 5 tahun sekali, ya, profil lulusan, CPL. Kalau CPL ini, kalau mata kuliah biologi jarang berubah. Sel tumbuhan begini, ya dari zaman saya kuliah sampai sekarang juga begitu sel tumbuhan. Belum ada perubahan. Apalagi struktur tubuh manusia. Anfisman, nanti Anda mata kuliah Anfisman, anatomi tubuh manusia. Tubuh manusia ini saya rasa sejak zaman ada manusia sampai sekarang kan nggak ada berubah ya. Strukturnya nggak berubah, cuma berubah sedikit-sedikit, itu wajar, evolusi. Nah itu di biologi jarang. Tetapi yang perlu dievaluasi apa?
yang perlu dievaluasi misalnya proses ya. Proses itu perlu. Nah, misalnya mana contoh proses pembelajaran yang harus dievaluasi seperti sekarang. Sekarang prosesnya lewat virtual Zoom. Apakah sampai secara maksimum? Nah, itu kan harus ditanya. Itu namanya harus dievaluasi. Kemudian evaluasi lagi kemampuan guru. Apakah semua guru kita bisa menggunakan fasilitas Zoom? Apakah semua guru kita bisa menggunakan jaringan internet? Termasuk siswa. Apakah semua siswa dapat mengakses Zoom seperti ini? Ya. Mungkin antara Anda tidak bisa, terutama yang daerah-daerah yang terpencil, tidak ada atau jaringan internetnya kurang, itu agak susah. Ya. Kemudian juga sumber-sumber belajar. Kalau sumber belajar itu sekarang banyak ya, internet dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan filosofi kurikulum sebuah program. Yang dikatakan program dan sistem, nah, semua komponen direncanakan, itu program. Mana komponennya? Ya tadi materi, macam-macam, semua komponen harus direncanakan. Kemudian setelah ada perencanaan baru dilaksanakan. Ya. Dilaksanakan bagaimana ya? Seperti ini. Jadi ini komponen perencanaan kurikulum biologi sudah semua. Itu yang secara umum. Kemudian secara khusus misalnya mata kuliah kurikulum ini sudah disusun per mata kuliah. Nah, sekarang lagi dilaksanakan. Ini yang terakhir yang belum nih, dievaluasi keberhasilannya. Nah, nanti Anda diujiankan. Apakah setelah mengikuti 3 dosen, mengikuti mata kuliah ini, hasil evaluasinya Anda meraih peringkat A? Nah, itu kan belum tentu. Nah, itu namanya program, ya. Program untuk mata kuliah. Jadi program ini bisa tingkat mata pelajaran atau mata kuliah, bisa tingkat prodi, bisa tingkat fakultas, bisa tingkat lembaga. Nah, misalnya di SMA, apa program-program yang direncanakan untuk satu sekolah SMA? Nah, programnya ini dilaksanakan di mana? Di mata pelajaran. Itu namanya program. Ada 3 komponen. Sedangkan sistem adalah dalam biologi sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Segala sesuatu yang menyangkut dengan peredaran darah. Apa yang menyangkut? Ada jantung, ada pembuluh darah, ada sel-sel darah, ada paru-paru, organ, semuanya. Jadi sistem itu adalah seperti sistem peredaran darah. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peredaran darah. Nah, kalau sudah bicara sistem, misalnya sistem peredaran darah, satu macet, apakah jalan? Satu macet nggak akan jalan. Nah, begitulah sistem dalam kurikulum itu. Jadi dalam kurikulum itu, kalau satu komponen macet, maka macetlah semuanya. Karena dia sistem. Kalau sudah bicara sistem, antara satu komponen dengan komponen lain itu saling keterkaitan. Nggak boleh kosong. Ya, nggak boleh macet. Kemudian baru yang ini. Kurikulum sebagai sebuah program, kurikulum memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Seperti sistem. Nah, itulah yang kita bicarakan tadi. Kalau di biologi sistem contohnya peredaran darah tadi, pelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, proses pembelajaran, fasilitas-fasilitas pembelajaran, itu semuanya saling keterkaitan, perencanaan. Nah, itu namanya sistem. Boleh nggak ada dalam pelaksanaan kurikulum tanpa mata pelajaran, boleh? Kalau tanpa mata pelajaran, apa yang mau dilaksanakan? Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tanpa media, tanpa guru misalnya, unsur guru, tak mungkin juga. Tanpa materi, mungkin juga. Tanpa evaluasi, bagaimana kita mengukur? Nah, begitulah kira-kira. Jadi harus satu sistem. Bagaimana kesimpulannya, apa kira-kira yang Bapak sampaikan tadi? Oke, kalau tidak ada yang bisa simpulkan, jadi kesimpulannya itu adalah jadi kurikulum itu diawali dengan penyusunan profil ya, profil lulusan. Kemudian profil lulusan ini contohnya macam-macam, nanti ditanya. Kemudian dirumuskan dalam capaian pembelajaran setiap mata pelajaran atau setiap mata pelajaran. Dan setiap mata pelajaran ini dirangkai ke dalam struktur kurikulum. Kemudian setiap mata pelajaran itu harus direncanakan dalam semesteran ataupun per tatap muka RPP kalau di sekolah.
Kalau di perguruan tinggi nggak ada RPP, cuma RPS ya. RPS ini. Kemudian komponen pembelajaran ini, dan yang paling terakhir adalah outputnya. Kemudian harus Anda ingat, kurikulum itu sebuah program dan sistem. Apa itu program atau sistem? Yang ini, ya. Jadi kalau program itu direncanakan, setelah direncanakan dilaksanakan dan dievaluasi, sedangkan itu yang menyangkut dengan sistem antara satu komponen dengan komponen lainnya itu saling keterkaitan.